Seorang oknum polisi di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg pada Minggu malam. Saat itu pelaku yang pulang ke rumah dan bertemu orang tuanya terlibat cekcok dengan sang ibu. Pelaku memukul kepala korban dengan tabung gas karena kesal permintaannya lambat dituruti korban. Kendati korban sempat dilarikan ke rumah sakit Kendari Graha Medika Cilengsi, namun nyawanya tak bisa diselamatkan. Pelaku NP diketahui merupakan anggota Polri aktif berpangkat Bintara Tinggi. Ia berdinas di salah satu Polres di wilayah Polda Metro. Bahwa memang benar terjadi penganiayaan yang mengakibatkan ibu kandungnya telah meninggal dunia. Kami telah melakukan tindakan tegas, kami sudah amankan. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat ini lagi sidang kode etiknya sedang dilaksanakan oleh Propam Polda Metro Jaya. Selaras penyelidikan karena hal ini sangat keterlaluan menurut saya sehingga kami tidak main-main dan kami akan proses ini secara benar dan transparan. Dia pulang di sini karena tinggal sama orang tuanya sehingga ada sedikit cekcok sehingga orang tuanya dilakukan penganiayaan. Pak Kapolres, infonya pelaku jual miras di rumahnya itu, betul? Ya, itu lagi kita dalamin semua. Kami mohon waktu, mohon sabar, dan kita akan rilis segera mungkin agar kasus ini bisa sama-sama kita kawal. Saat ini pelaku tengah diperiksa oleh Propam Polda Metro Jaya dan tengah menjalani proses hukum dan etik. Lantas apa sebenarnya yang menjadi pemicu dan motif hingga pelaku tega menganiaya ibu kandungnya sendiri dan bagaimana hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian? Seorang polisi yang memang seharusnya kita lihat bagaimana peranannya di tengah masyarakat, harusnya memberikan contoh, mengayomi masyarakat. Tapi apa yang bisa kita ketahui dari kasus ini? Sungguh ironis, oknum polisi tersebut bahkan tega untuk menghabisi nyawa ibundanya sendiri. Untuk itu kita akan perbincangkan bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya, termasuk juga nanti akan bergabung tentunya narasumber yang akan hadir secara daring. Ada Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro. Tapi sebelum nanti kita akan mencoba menghubungi Pak Kapolres, saya akan perkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang sudah bersama saya di studio. Dr. Zulfia Oktanida Syarif, SPKJ. Beliau merupakan dokter spesialis kedokteran jiwa dan kita akan nanti minta pandangannya bagaimana mungkin tekanan-tekanan ataupun juga kondisi kejiwaan bisa mempengaruhi perilaku. Termasuk juga kita lihat dalam kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Vivi, gimana kabarnya? Selamat malam. Alhamdulillah sehat, terima Baik. kasih Mbak Putri. Iya, selain Dr. Vivi juga akan memberikan pandangannya mengenai kasus ini Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Arianto. Berikutnya juga ada pengamat kepolisian Mas Bambang Rukminto. Nanti juga akan memberikan pesan-pesannya tentunya. Apa seharusnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menindak kasus ini. Mas Bambang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik. Dan juga tergabung dengan saya adalah Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kapolres. Pak Rio masih belum bisa tergabung tentunya mungkin. Baik, kita coba akan menghubungi tapi saya akan minta pandangan terlebih dahulu dari Pak Arianto tadi sebagai yang juga mungkin melihat bagaimana polisi hingga saat ini ada beberapa kasus yang terjadi yang salah satu yang baru saja kita akan bahas ini. Ini sangat memalukan, sangat ironis di tengah institusi Polri mencoba mendapatkan trust dari masyarakat tapi ini terjadi Pak Arianto. Ya emang ini sangat bertubi-tubi ya, polisi akhir-akhir ini disorot tidak baik dan sebagainya, di samping karena kejadian-kejadian yang seakan-akan dilakukan oleh oknum dengan kesengajaan ataupun kesadaran, tetapi ada juga yang terlaksana oleh oknum-oknum polisi yang seakan-akan kok di luar kesadarannya dia gitu ya. Tapi intinya adalah kejadian-kejadian akhir-akhir ini bertubi-tubi semua mencemarkan nama baik polisi. Entah itu tindakan yang salah tembak, yang polisi sama saling tembak sendiri. Betul, betul. Kemudian apalagi ini polisi kok bisa membunuh ibunya sendiri gitu. Itulah kalau saya katakan, saya 50 tahun dari polisi, itulah sebetulnya kondisi polisi itu ya memang kayak gitu. Polisi itu manusia. 460.000 manusia polisi itu ya. Kebanyakan masyarakat mendambakan atau membayangkan bahwa polisi itu pasti orangnya
bagus ya, mentalnya bagus karena dia penegak hukum, dia mengayomi masyarakat kan gitu ya. Masuknya juga pun ada seleksi tersendiri Pak Rianto. Jadi masuknya itu sudah melalui seleksi minimal 6 item. Nomor 1 kesehatan, kemudian ketangkasan jasmani, kemudian psikologi, kemudian mental, ideologi, dan pengetahuan dan track recordnya. Itu berlapis-lapis seleksinya gitu. Cuman kita saking banyaknya orang yang itu ya, yang dikelola oleh polisi itu, kita coba keluarga saja ya, kita punya anak 6 misalnya, nggak bisa kan mendidik semua baik, semua masih ada yang nggak bagus gitu. Jadi pasti ada yang miss dan yang kurang bagus gitu. Nah inilah kondisi seperti inilah. Jadi polisi sekarang ini sebagian memang ada yang bagus dan ingin bertugas dengan baik, tapi masih banyak juga oknum-oknum yang di lapangan sana itu yang tindakannya justru mencoreng nama polisi. Itulah kondisinya gitu. Makanya tuh dengan kejadian seperti ini, kalau saya sih ya, polisi tidak cukup banyak. Wah, akan kami tindak transparan dan sebagainya. Itu mestinya tidak cukup. Karena mestinya polisi melakukan evaluasi. Kenapa kok banyak sekali oknum-oknum polisi yang sekarang ini bertindak dan mencoreng nama polisi? Nah, dia mesti akan mengadakan introspeksi, kenapa sebabnya gitu. Sebelumnya dari kasus-kasus yang ada belum pernah melakukan introspeksi, evaluasi, atau mungkin juga sudah ada data apa penyebab utamanya sebenarnya? Banyak sekali ya. Kalau yang berkaitan dengan masalah personil ya, oknum itu, kebanyakan sorotannya adalah kemudian kepada bagaimana dulu rekrutmennya gitu kan, kemudian bagaimana pemeliharaannya ketika bertugas, yang ketiga bagaimana pengawasannya kan gitu kan, kebanyakan anunya kepada itu gitu. Tetapi sayangnya ya itulah, karena polisi yang sangat besar, tapi metode pengawasannya mungkin juga kurang efektif, sehingga hasilnya ya sampai sekarang masih saja terjadi yang kurang-kurang baik itu. Tapi minimal harusnya polisi menunjukkan ya kesungguhannya itu ya, dan dia transparan, ini loh yang sudah saya lakukan, apa yang kira-kira, terus kemudian terbuka dia pada masyarakat, apa yang kurang daripada polisi. Nah, kritik itu harus dibuka, dan kalau ada polisi yang masyarakat yang menuduh begini pada polisi harus bisa menjelaskan ini loh yang terjadi seperti ini gitu. Seperti contoh saja itu kasus di Semarang itu misalnya ya. Salah tembak itu kan. Orangnya namanya juga salah tembak. Saya yang bikin peraturan mengenai bagaimana menggunakan senjata api itu kalau cuma mau membuarkan tawuran pakai nembak sekali itu apapun alasannya sudah keliru lah menurut saya. Tapi kenapa mesti ditutup-tutupi bahwa itu membubarkan dalam rangka membubarkan tawuran? Karena kalau walaupun dia membubarkan tawuran pun nggak akan mungkin, karena apa? Mosok tawuran diselesaikan dengan tembakan, kan gitu. Nah, dalam hal seperti itu biasanya sorotan kemudian kepada rekrutmen polisi itu tadi. Tapi ya, saya kemarin menyarankan pada Pak Kapolri, Pak, evaluasi semuanya ya, bukan hanya pada manusianya saja, tetapi juga kepada sarana yang diberikan pada anggota polisi di lapangan. Nah, itu seperti sekarang senjata api itu kan, kemudian karena banyak salah tembak mestinya ya dibatasin, dan polisi mestinya jangan dikasih senjata yang membunuh, tetapi senjata yang melumpuhkan saja gitu. Itu kira-kira untuk mengurangi jangan sampai terjadi salah tindak. Tapi kalau untuk mengurangi ini bagaimana polisi berbuat aib ini, saya kira ini perlu evaluasi yang benar-benar yang intensif, dan polisi harus pandai menerangkan. Ini seperti ini sekarang ini ya, harus segera diterangkan ini orang ini apa memang dalam keadaan sadar dan baik, dan kemudian mengapa kok sampai terjadi begitu gitu. Saya kira itu yang harus menjadikan perhatian polisi sekarang ini. Baik, Mas Bambang mungkin punya data juga selaku pengamat kepolisian, apa kemudian faktor-faktor yang menyebabkan hal seperti ini terjadi? Tekanan kerja yang begitu berlebih, kemudian kondisi mental, atau hal-hal seperti apa mungkin? Catatan dari Mas Bambang. Kalau dari catatan saya ada 2 problem ya. Satu ini terkait dengan individu, ini terkait dengan kesehatan mental. Tekanan mental juga ya, ini kesehatan mental termasuk tekanan mental apa yang mempengaruhi mentalitas anggota, juga karena kondisi sosial atau kondisi lingkungan keluarga atau tekanan kerja seperti itu. Kemudian yang lebih luas dari organisasi gitu loh. Ada sistem, saya melihatnya problem yang terjadi sekarang ini korbannya sudah sangat banyak.
baik di internal kepolisian maupun masyarakat seperti itu. Kasus pembunuhan antar polisi, terus kemudian kekerasan di rumah tangga di kepolisian ini kan nyaris banyak ya, dan ini yang terungkap terekspos di media ini hanya puncak-puncak gunung es saja seperti itu ya. Makanya apa yang harus dilakukan oleh kepolisian harus melakukan seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, melakukan evaluasi besar-besaran. Karena seperti kasus di Solok misalnya, ini kan bukan hanya masalah soal personil menembak rekannya sendiri, tapi ada problem yang sistemis gitu loh di balik itu semua. Ada motif, misalnya ada motif tambang gitu loh. Kemudian kalau kita melihat dari kasus di Mojokerto sebelumnya antara Polwan dengan suaminya yang ke polisi gitu. Ternyata di situ ada problem ekonomi, ada pinjol, ada judol, kemudian kasus-kasus bunuh diri yang lainnya misalnya seperti itu. Ini kan memang harus diurai satu persatu apa yang menjadi problem. Makanya saya melihat memang kepolisian harus melakukan revolusi ya untuk merubah semuanya. Tidak bisa saat ini sekedar menyelesaikan secara prosedural saja, tapi harus benar-benar sistemik gitu loh. Karena kalau tidak, akar masalah terkait dengan judol yang tidak terselesaikan, tambang ilegal yang tidak terselesaikan, kalau kemudian terkait yang di Cilengsi barusan, mungkin terkait dengan peredaran miras, isunya kan seperti itu. Ini kan artinya selama ini kemana saja pengawasan terkait perilaku anggota seperti itu. Tadi Pak Arianto menyampaikan nggak mungkin bisa mengawasi semuanya. Kalau saya ya rekan yang paling dekat lah, pimpinan satu tingkat di atasnya ini yang juga harus mengawasi gitu loh. Jadi ada kebersamaan, ada rasa kekeluargaan di antara mereka, bukan saling bersaing. Kalau menurut saya sementara ini ada persaingan juga karena ada pragmatisme, ada materialistik ya, terus kemudian yang indikasinya dengan gaya hidup hedon dan lain-lainnya. Sama-sama membawa senjata, kasus-kasus di militer tidak sebesar di kepolisian saat ini gitu loh, yang minimal yang terekspos lah seperti itu, bahwa di dalamnya seperti apa kita nggak tahu kan, tapi minimal yang diungkap di media tidak sebesar di kepolisian, padahal sama-sama membawa senjata. Kalau ngomong arogansi, ya sama-sama bisa menjadi arogan karena sama-sama membawa senjata tersebut. Kepolisian menjadi kawan-kawan di kepolisian ini menjadi arogan seperti itu. Baik. Nanti yang disampaikan Mas Bambang mungkin bisa diberikan pandangan oleh Pak Arianto sambil kita akan menunggu tersambung dengan Kapolres untuk bisa menjelaskan apa motifnya, apa alasannya, bagaimana perilaku oknum polisi tersebut di lapangan saat bekerja ataupun juga berinteraksi dengan sesama rekan. Dr. Vivi juga bisa jelaskan bagaimana pengaruh tekanan di situasi ataupun juga kondisi di tengah-tengah pekerjaan ini bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Sesaat lagi kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Malam.